warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Sukabumi, Ibu Ardiah SPDSD, terima kasih telah hadir dalam kegiatan kita pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ibu Guru dan seluruh staf SDN Sukabumi Kecamatan Batubara yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena kita masih diberi berkah kesehatan sampai pada hari ini berkumpul di SDN Sukabumi pada tanggal 25 Oktober 2023 dalam rangka kegiatan pendidikan guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif. Hadirin yang berbahagia, marilah kita mulai acara kita pada siang hari ini dengan membaca lafaz basmalah. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Ibu Kepala SDN Sukabumi kepada Ibu Ardiah SPDSD. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Sukmawati SPD selaku CGP atau Guru Penggerak SDN Sukabumi yang hormat. Bapak Ibu, seluruh Dewan Guru serta staf SDN Sukabumi yang juga saya hormati dan yang saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan baik jasmani maupun rohani, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan selamat teriring salam senantiasa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin.
untuk acara ini kita nanti akan mendengarkan yaitu penyampaian ataupun paparan ataupun pernyataan ya dari Ibu Sukmawati selaku CGP DSDN Negeri Sukabumi ini, yaitu mengenai tentang budaya. Kalau nggak salah tadi yaitu budaya positif, yaitu kesimpulannya kalau nggak ini berubah budaya menjadi budaya positif. Yang insya Allah dengan adanya CGP di sekolah kita yaitu SD Negeri Sukabumi yang sangat kita cintai ini, mudah-mudahan ya setelah penyampaian atau paparan daripada Ibu Sukmawati SPD selaku CGP di sekolah kita, mudah-mudahan nanti kita bisa menambah wawasan kita baik untuk seluruh dewan guru maupun siswa yang ada di sekolah kita ini. Tentunya ya dalam hal ini saya selaku kepala sekolah di SD Negeri Sukabumi ini sangat menyarankan kepada Bapak Ibu dewan guru yang lain, apalagi Bapak Ibu yang masih muda usianya ya, karena kalau yang sudah usianya sudah di atas 50 tahun ya itu nggak bisa lagi. Jadi saya sekali lagi menyarankan supaya Bapak Ibu mendaftar untuk menjadi CGP atau calon guru penggerak. Karena Bapak Ibu ya dalam hal ini ya untuk guru penggerak ini yaitu selain daripada bisa menambah wawasan untuk tanggal untuk meniti karir ke depannya. Jadi sekali lagi saya mengharapkan kepada Bapak Ibu ya yang lain yang masih muda-muda supaya dari sekarang karena pendaftarannya sudah dibuka untuk mendaftar sebagai CGP ya, jadi seperti Bu Sukmawati ya, dia meniti karirnya dari CGP ya, jadi ibu-ibu bapak semuanya bisa ya istilahnya bertukar pikiran dengan ibu CGP kita yaitu Ibu Sukmawati SPD. Hanya itu saja yang saya sampaikan, saya tidak panjang lebar masalah dengan paparan yang disampaikan oleh CGP kita Ibu Sukmawati SPD, bisa menambah wawasan bagi kita semua dan siswa kita di SD Negeri Sukabumi ini yang sangat kita cintai. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas sambutannya. Semoga sambutan Ibu tadi bisa memotivasi teman-teman yang lain untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak angkatan selanjutnya. Untuk kegiatan inti yaitu pemaparan diseminasi budaya positif. Untuk kegiatan ini seluruhnya kami serahkan kepada Ibu Sukmawati. Kepada Ibu Sukmawati kami persilakan. Baiklah, terima kasih Ibu Epi Puspitasari telah memberikan waktu kepada saya dalam penyampaian materi. Baik Bapak Ibu, kita di sini akan sharing. Saya akan menyampaikan diseminasi budaya positif pada SD Negeri Sukabumi, Kecamatan Batu-Brak, Kabupaten Lampung Barat. Kita santai saja ya. Sebelum kita memasuki materi,
kita lakukan ice breaking terlebih dahulu. Nah, ice breakingnya gampang, tepuk tangan. Jika saya mengatakan tepuk tangan 1, tepuk sekali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3, tepuk 3 kali. Paham? Berdiri atau duduk? Berdiri, boleh berdiri. Jadi jika saya mengatakan tepuk tangan 1, tepuk 1 kali, tepuk tangan 2 kali tepuk tangan ya, tepuk tangan 3 kali. Selain itu nggak ada tepuk. Bisa ya? Tepuk tangan 1, tepuk tangan 2, tepuk tangan 3. Gampang sekali ya. Ayo kita ulang. Tepuk tangan 3, tepuk 2. Kayaknya belum konsentrasi nih. Harusnya tidak ada tepuk tangan ya, hanya tepuk 2. Baik, sekarang coba kita tarik napas terlebih dahulu agar kita lebih rileks. Tarik napas dari hidung, keluarkan dari mulut, tarik napas lagi, ulang 3 kali. Ini fungsinya memberikan oksigen pada otak kita, sama dengan merefresh otak kita. Mungkin sampai siang ini kita udah lelah. Ada yang sudah lelah? Belum ya, masih semangat. Tarik napas panjang, hembuskan dari mulut. Ulangi, tarik napas panjang lagi, hembuskan dari mulut. Sekali lagi, hembuskan. Baik, tepuk tangan 1, tepuk tangan 3, tepuk 2. Baik, belum lagi konsentrasi. Ibu tambahin lagi nih kayak anak-anak ya. Kita di kelas kan sudah biasa memberikan ice breaking sebelum memulai pembelajaran. Sebelum kita memasuki materi, kita ice breaking juga terlebih dahulu. Ditambahkan lagi tepuk tangan 4, konsentrasi ya. Tepuk 1, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, tepuk tangan 3 kali, tepuk 4. Ibu bapak konsentrasi, berbicara konsentrasi ya. Tepuk 4, konsentrasi. Belum ya? Belum konsentrasi. Kita ulang lagi ya sampai kita mulai konsentrasi. Tepuk tangan 2, tepuk 1, belum lagi. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk tangan 2, tepuk 3. Silakan Bapak Rasidi, silakan masuk. Oh, jam pulang sekolah, baik ya. Apa dilanjut ice breakingnya? Belum mulai rileks ya. Tepuk 1, tepuk tangan 1, konsentrasi. Tepuk 4. Nah, kita gantian nih, belum konsentrasi semua berarti ya. Ada yang menyimak belum konsentrasi semua. Tepuk 2. Tidak ada tepuk tangannya ya. Tepuk tangan 2, tepuk tangan 3, tepuk 4. Baik, sekarang sudah konsentrasi semua agaknya ya. Apa lagi? Ada lagi nggak mau nambahin ice breaking? Mungkin ada? Oh ya, kita lanjut ya. Sekarang ice breaking satu lagi deh, saya tambahin. Jika saya berbicara, guru berkata di awal kata, silakan Bapak Ibu mengikuti apa yang saya perintahkan. Tapi di awalnya dengan guru berkata. Guru berkata, silakan mundur 1 langkah. Guru berkata mundur. Guru berkata maju 1 langkah. Guru berkatanya nggak usah disebutkan, saya aja yang saya sendiri yang guru berkata. Yang saya perintahkan Bapak, misalnya guru berkata
maju satu langkah. Bu Bapak maju. Guru berkata mundur satu langkah. Tetapi jika saya berbicara tanpa di awalnya mengucapkan, guru berkata tidak perlu diikutin. Ya. Yuk. Guru berkata mundur satu langkah. Guru berkata geser ke kanan satu langkah. Guru berkata geser ke kiri satu langkah. Silakan duduk kembali. Oh duduk. Tidak ada duduk berkata. Berarti yang konsentrasi hanya Ibu Hesti. Ya, itulah ya. Untuk mencairkan suasana sebaiknya kita di kelas menerapkan ice breaking terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan pembelajaran. Baik, kita mulai memasuki materi. Ya, selama 2 bulan lebih saya mengikuti program pendidikan guru penggerak. Terdapat materi sampai saat ini sudah sampai pada modul 2.1. Nah, yang akan saya sampaikan adalah diseminasi budaya positif. Diseminasi budaya positif pada SD Negeri Sukabumi, Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung Barat. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang tahu apa itu diseminasi. Mungkin ada yang sudah pernah mendengar. Oh ya, silakan Ibu Evi. Kata diseminasi ya Bu ya, kalau saya lihat di artikel itu bisa dikatakan seperti penyebaran. Mungkin ada teman-teman lain yang mau menambahkan. Ibu Epi Puspitasari mengatakan diseminasi sama dengan penyebaran, betul ya? Betul ya. Sekarang apa itu budaya? Budaya. Kita di daerah Lampung Barat punya budaya khas. Nah, budaya itu adalah pembiasaan. Jadi diseminasi. Sekarang ini saya akan menyampaikan memaparkan materi-materi yang saya dapatkan dalam program guru penggerak tentang pembiasaan positif yang akan diterapkan pada sekolah tercinta kita ini. Baik ya, kita lanjut. Ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ya, jadi pendidikan itu kita sebagai guru hanya menuntun dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan bagi murid di kelas, agar anak jika menurut saya awalnya anak bahagia dalam kegiatan pembelajaran, kemungkinan menarik ilmu dari yang kita sampaikan akan lebih mudah. Kedua, pendidikan menghamba pada murid. Pendidikan haruslah berpihak pada murid sesuai dengan minat dan bakat kemampuan anak. Yang ketiga, guru ibarat petani, sekolah ibarat lahan atau tanah, dan murid ibarat benih. Petani hanya bisa menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Mungkin ada tidak Ibu Bapak yang selama ini beranggapan tidak sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini? Kalau ada, jika ada ya. Jadi kita sebagai guru ibaratnya petani, murid-murid di sekolah kita ibarat benih. Kita ibaratkan kalau ibaratnya bibit jagung ya, bibit jagung jika kita tanam pada lahan yang gersang tanpa dirawat,
dengan benih itu yang sempurna, yang bagus, tentu akan percuma jika ditanam pada tanah yang gersang atau di debu yang dikumpulkan. Dia dari mana dapat makanannya? Nah, gitu juga sebaliknya. Dengan bibit yang kurang subur, misalnya bibitnya yang kurang bagus, walaupun bibitnya kurang bagus, jika ditanam pada lahan yang subur, pada tanah yang subur, dengan perawatan yang bagus, dengan memberi pupuk dan segala macam, dengan usaha yang maksimal, tentunya bibit jagung tersebut akan tumbuh juga dengan maksimal. Begitu ya Bapak Ibu, petani hanya menuntut tumbuhnya benih dengan merawatnya. Jadi kita hanya menebalkan garis yang sudah ada pada murid-murid kita, menebalkan garis yang sudah terlihat samar-samar. Jadi bukan murid itu ibarat kertas kosong. Gitu ya Bapak Ibu. Ya, tujuan pendidikan di awal pembelajaran modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, seperti yang barusan disebutkan. Ya, di modul 2 nilai dan peran guru penggerak. Yang ketiga visi guru penggerak, seperti yang kemarin sudah kita lakukan pada pendampingan individu di 2 pekan yang lewat, tentang visi guru penggerak, dan kita mengupgrade visi SD Negeri Sukabumi dengan visi yang baru pada modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, tujuan akhir dari modul itu semua dengan adanya murid berprofil pelajar Pancasila. Kita tidak asing lagi ya, karena di sekolah kita sudah masuk kurikulum merdeka. Bisa disebutkan apa saja? Mungkin Ibu Sarina, profil pelajar Pancasila apa aja isinya? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di sini budaya positif sudah terlihat di sekolah kita, betul Bapak Ibu? Di sekolah kita sudah menerapkan apa saja? Sudah sholat duha misalnya, dari murid kelas 3 ya, 3, 4, 5, 6 sudah rutin secara konsisten melakukan sholat duha, melakukan makan bersama ya, makan bersama dengan berbagi. Kita membiasakan murid untuk berbagi, dengan berbagi kemungkinan untuk saling membuli mungkin tidak, masa sudah saling berbagi masih akan melakukan perilaku yang kurang baik. Selain itu mungkin ada lagi menerapkan 5S. Oh ya, udah mengaji setiap awal pembelajaran, udah datang dengan tepat waktu, jam 7 sudah berada semua di lingkungan sekolah. Menerapkan 5S. Apa itu 5S? Senyum, sapa, sopan, santun ya. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Nah, itu profil pelajar Pancasila. Itu tujuan dari pendidikan berstandar nasional. Nah, ini guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah.
Coba kita renungkan, apakah selama ini kita sudah memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah? Budaya positif dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, yaitu yang pertama, disiplin positif, kedua, motivasi perilaku manusia, ketiga, posisi kontrol restitusi, keempat, keyakinan kelas. Mungkin di sini Bapak Ibu sudah beberapa yang sudah membuat keyakinan kelas. Yang kelima, segitiga restitusi. Baik, kita kupas satu persatu. Budaya positif, dengan pembiasaan budaya positif, pengajaran disiplin yang dapat menumbuhkan kesadaran diri terhadap nilai-nilai kebajikan. Jadi murid akan sadar dengan sendirinya dari dalam, dari internal ya, tanpa ada paksaan dari pihak luar. Mungkin paksaan dari pihak luar, contohnya dari guru. Jadi murid dengan pembiasaan disiplin positif, murid akan terbiasa dan sadar diri akan perilaku yang harus diterapkan. Memahami motivasi diri tanpa paksaan dan tekanan dari orang lain. Ya, sehingga dapat mengontrol diri dalam berbagai kegiatan. Ya, dengan disiplin positif kita menerapkan kebiasaan positif dengan tanpa paksaan, tanpa hukuman, sehingga anak akan terbiasa dapat mengontrol diri. Mengontrol diri ini mungkin mengontrol emosinya dan dalam segala bidang kegiatan. Dari dengan kesadaran diri sendiri. Sampai sini ada pertanyaan? Lanjut, baik. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Ketiga, penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Yang keempat, kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Dan yang kelima, kesenangan atau kebutuhan untuk merasa senang. Seperti apa sih contoh dari kebutuhan bertahan hidup? Nah, misalnya tentu kita semua sebagai makhluk sosial, bukan hanya murid saja. Kebutuhan untuk bertahan hidup misalnya makanan, minuman, rumah, sangat pandang. Nah, di sini ya, selain itu ya, bertahan hidup contohnya seperti yang dikatakan Ibu Sarintan, diperlukan makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Contoh dari kasih sayang dan rasa diterima, ingin rasa untuk diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Ya, jadi bagaimana bukan hanya di sekolah ini saja kita dapat memberikan kasih sayang, bagaimana kita juga di lingkungan rumah kita. Yang ketiga, penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, dan juga didengar. Yang keempat, kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan, yaitu bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi bagaimana murid untuk bertahan hidup, mendapat kasih sayang, bukan kasih sayang dari orang tua pribadinya di rumah, juga kasih
kasih sayang dari lingkungannya di sekolah, dari guru, dari teman, ya, dari semua warga sekolah. Bagaimana penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap berprestasi, diakui, didengar, ya. Jadi dengan kebutuhan menyalurkan 5 kebutuhan dasar ini, mudah-mudahan anak didik kita tidak ada lagi yang berperilaku tidak baik, tidak ada lagi misalnya bully atau contoh kecil berantem, jadi selalu hidup rukun. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan. Coba kalian kepalkan tangan. Misalnya ada contoh di materi 1.4 ini, dalam kepalan tangan kita, boleh ibu bapak kepalkan tangan. Kepalkan tangan. Di dalam kepala tangan ini terdapat sesuatu yang sangat berharga dalam kepala ini. Sedangkan ada teman atau pihak lain yang di sebelahnya berusaha sekuat tenaga ingin mengambil sesuatu dalam kepala tangan kita tersebut dengan cara menghardik, menghukum, mengkritik, berbagai usaha untuk mengambil sesuatu yang berharga dalam kepala tangan kita. Menurut Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangan tersebut atau bagaimana? Dengan cara menghardik, memukul, mengkritik. Boleh tidak orang lain mengendalikan apa keinginan kita? Di sini terdapat hal yang sangat berharga. Coba tangannya di kepala, teman di sebelah berebut. Apa yang ada dalam kepala? Seolah-olah ada dalam kepala tangannya. Oh, dipertahankan. Yang lain, ada yang memberi? Jangan, ya, dari ini kita sendiri yang mengendalikan bagaimana kita berkehendak. Segala sesuatunya tanpa dikendalikan orang lain. Jika kita memberi sesuatu yang berharga tadi, berarti kita mengikuti apa kata orang itu. Sedangkan tadi kita sudah dihardik segala macam, masa kita mau membiarkan? Ya, seperti itu juga kita dalam pembelajaran di sekolah. Ya, jangan sampai kita sebagai pendidik memberi pengetahuan kepada peserta didik dengan mengharuskan dengan cara kita tanpa melihat minat bakat siswa kita di kelas dalam kegiatan pembelajaran. Itu hanya contoh kecil saja, ya. Jadi penguasaan diri kita, bagaimana kita mengontrol diri kita. Diperlukan kesenangan di dalam kelas. Jangan karena kita sebagai guru, kalau mungkin selama ini ada tidak pengalaman Bapak Ibu yang di kelas tidak suasana kelasnya tidak menyenangkan? Jujur saja, kalau saya pernah. Ada, silakan Ibu Dian. Pengalamannya seperti apa? Di kelas, suasana di kelas tidak menyenangkan, misalnya kalau mulai ribut atau segala macam, pernah tidak? Sering sih, anak-anak itu kadang kita menjelaskan, mereka asik dengan kegiatannya sendiri. Itu juga mempengaruhi kita untuk menyampaikan materi yang akan kita sampaikan. Ya, terima kasih Bu Dia. Berarti sering. Berarti bukan hanya saja yang mempunyai pengalaman yang saya menyesal setelah mengikuti program calon guru penggerak. Selama ini ternyata saya salah. Saya mengontrol murid saya. Semuanya harus mengikuti kehendak saya. Ya, selama ini. Tetapi setelah kita mempelajari, oh ternyata ini kurang tepat. Nah, kita
kita berusaha untuk merubah kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang positif, ya. Jadi anak boleh dia di kelas itu mungkin tujuannya bukan mau ribut. Jadi mungkin kalau selama ini mungkin kita sebagai guru mengharuskan peserta didik mengikuti apa yang dikatakan oleh guru tanpa mendengar atau tanpa mengenali peserta didik kita di kelas. Lanjut. Ya, di sini terdapat motivasi perilaku manusia atau hukuman dan penghargaan. Nah, dengan menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, mendapatkan penghargaan dari orang lain. Di sini terdapat motivasi eksternal. Contohnya dalam mengerjakan tugas, mungkin peserta didik mengerjakan dengan asal-asalan karena kalau tidak dikerjakan akan mendapat hukuman. Itu motivasi dari luar, berarti bukan motivasi dalam diri anak itu sendiri. Jadi kalau misalnya tidak dikerjakan akan mendapat hukuman. Oh udah, kerjakan aja, yang penting lolos dari hukuman. Juga dengan mendapatkan penghargaan orang lain. Kalau mengerjakan tugas, hanya dapat mengerjakan tugas hanya mau jika mendapat penghargaan dari orang lain. Mungkin dapat penghargaan dari guru atau penghargaan dari rekan di sampingnya atau temannya. Dia mengerjakan sesuatu atau belajar hanya karena mendapat penghargaan, atau sebagai orang tua kita sebagai orang tua di rumah memberi semangat, memberi motivasi kepada anak kita dengan memberi penghargaan secara terus-menerus. Ternyata ini kurang baik juga bagi anak. Jadi anak itu termotivasi melakukan sesuatu hanya ingin mendapat penghargaan. Jadi jika tidak ada penghargaan, ya sudah, tidak dikerjakan. Atau misalnya selama ini ada di kelas yang mendapat nilai bagus atau terlebih dahulu mengerjakan soal, mengumpulkan soal dan mendapat penghargaan dari guru. Dia melakukan itu karena tujuannya mendapat penghargaan. Nah, jika menghargai diri sendiri dari nilai yang mereka percaya, itu terdapat dari dalam diri pribadinya. Jadi kesadaran penuh dari dalam, tanpa ada paksaan, tanpa ada hukuman, tanpa ada penghargaan, dia mau melakukan dengan sendirinya. Ya, ini ya, ada dua motivasi. Pertama motivasi dari luar dan motivasi dari dalam diri sendiri. Next. Nah, posisi manajer kita sebagai guru seharusnya memposisikan kita sebagai manajer. Ya, ini posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Nanti kita akan bahas yang penghukum itu yang seperti apa sih? Yang pembuat rasa bersalah itu yang seperti apa? Yang teman, pemantau, atau manajer. Dari kelima posisi kontrol ini, yang seharusnya atau sebaiknya kita lakukan adalah sebagai manajer, ya, memposisikan kita sebagai manajer dalam menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, dari kelima tersebut, di posisi manajer, guru berbuat sesuatu kepada murid dengan mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan
kesalahan dan mendukung murid dalam mencari solusi. Guru berposisi sebagai manajer dengan menggunakan tahapan segitiga restitusi agar tercipta identitas murid bagi dirinya sendiri. Nanti kita akan bahas apa itu segitiga restitusi setelah ini. Sekarang kita akan bahas tentang apa itu penghukum. Contohnya seperti apa? Pembuat rasa bersalah itu contohnya seperti apa? Nah, di sini sebagai penghukum, misalnya dalam kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Bisa juga atau contoh lain, ini hanya salah satu contoh. Sebagai penghukum, guru mempersilahkan murid dengan berdiri di lapangan selama beberapa jam. Padahal kasusnya ringan ya, tidak memakai atribut saat upacara bendera. Di sini contoh sebagai penghukum. Atau di setelah upacara memungut sampah. Atau contoh lainnya. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Beberapa kali ibu bapak memberitahumu, kamu selalu saja seperti itu. Mungkin anak akan terdiam. Di sini merasa anak didik atau kita sebagai orang tua di rumah sebagai pembuat rasa bersalah. Pernah tidak ibu seperti ini atau bapak? Sering, saya juga sering. Sebelum mengikuti program calon guru penggerak, karena kita tidak tahu ilmunya, ternyata akibatnya bagi anak itu berdampak panjang bukan hanya sebatas sampai sekolah. Mungkin perilaku guru di SD akan diingat sampai kita dewasa berkeluarga atau sampai saat ini. Kalau saya pribadi masih ingat guru dulu waktu SD perbuatannya seperti apa. Bapak ibu sama atau tidak? Masih ingat ya. Jadi kita di sini di guru SD ini fondasinya. Bagaimana kedepannya anak didik kita. Yang ketiga sebagai teman. Contohnya, ayo dong bantu ibu bapak ya. Lain kali jangan seperti itu ya. Ayo sini. Itu sebagai teman. Yang keempat sebagai pemantau. Kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beri atributnya. Yang diulangi lagi ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Nah, yang terakhir sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu dalam posisi manajer ini? Peserta didik memberikan alasan terlebih dahulu mengapa mereka melakukan hal-hal seperti itu. Nah, jadi dari kelima posisi kontrol sebaiknya kita menggunakan posisi pada posisi manajer. Ya, penghukum. Misal contoh lain di kelas, bukan di siswa tidak memakai atribut dalam kegiatan pembelajaran misalnya. Dalam penghukum, anak disilakan maju ke kelas. Jawab sekarang. Tidak bisa menjawab, kita langsung memberi hukuman. Atau pembuat rasa bersalah, kita memberikan kata-kata yang kurang baik. Misalnya, makanya belajar di rumah ngapain aja. Nah itu kurang baik ya. Sebagai teman juga kurang baik. Yang paling pantas sebagai guru kita posisikan sebagai manajer.
Paham sampai sini? Mungkin ada yang ditanya? Ini salah satu contoh. Sebagai pemantau, sebagai teman, sebagai penghukum. Dari sini mungkin kita akan menerapkan posisi kontrol sebagai manajer, ya Bapak Ibu. Nah, posisi kontrol apakah yang selama ini saya terapkan? Coba kita renungkan pada diri kita masing-masing. Posisi apa tadi? Apakah sebagai teman, atau sebagai pemantau, atau sebagai manajer? Mungkin ada yang punya pengalaman? Saya kecewa kamu seperti itu, karena akan down ya. Ayolah nak, lakukan demi Bapak Ibu ini. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Bisa itu untuk sebagai manajer. Kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Wajib lakukan sekarang. Itu sebagai apa? Jadi kita selama ini posisi kontrol kita sebagai pendidik, di mana posisi kita? Nah, kalau selama ini masih di posisi penghukum atau posisi pembuat rasa bersalah atau memantau, mudah-mudahan ke depannya kita akan merubah posisi kita sebagai posisi manajer. Nah, sebelum penyampaian ini, posisi kontrol saya sebagai penghukum dan pemantau. Bagaimana perasaan Ibu setelah menyadari kemungkinan pernah melakukan posisi sebagai apa? Mungkin Wesi? Atau selama ini sudah manajer terus? Bu Husna? Apa posisinya jika memberikan hukuman? Selama ini posisi saya seperti itu, kedepannya akan saya seperti apa? Nah, yang selanjutnya membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas beda ya dengan peraturan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Sudah ada? Sepertinya kelas 6 sudah buat ya. Ya, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif dan isinya singkat sehingga mudah diingat. Sesuai dengan kondisi kelas, semua warga kelas dilibatkan. Jadi kolaborasi antar guru dengan murid di kelas. Apa kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah disepakati bersama? Misalnya kelas 6 sudah buat apa? Misalnya ada kata-kata saling menghargai, saling menghormati, disiplin, bekerja sama, ada menerima bersama, dan keyakinan kelas itu. Baik, terima kasih Bu Hesti. Jadi keyakinan kelas
Mengapa bukan peraturan kelas? Kalau peraturan secara umum, contohnya peraturan dari SD Negeri Sukabumi, datang tepat waktu. Nah, kalau bedanya dengan keyakinan kelas, kalau di kelas murid dengan guru, hanya murid dengan guru. Kalau peraturan kelas seluruh warga sekolah, atau mungkin juga tidak melibatkan siswa dalam perbuatan. Nah, dengan keyakinan kelas, nah, kemungkinan kita akan meredam permasalahan jika sana melakukan pelanggaran. Contohnya misal ya bergotong royong atau menjaga kebersihan bersama atau saling menghargai, saling menghormati. Apalagi bertanggung jawab, disiplin, lagi komitmen ya. Nah, jadi kesepakatan kelas yang telah disepakati bersama, jika sana anak-anak melanggar, kita dapat melakukan segitiga restitusi. Boleh Bapak Ibu membuat keyakinan kelas sesuai dengan kondisi kelasnya masing-masing. Mungkin kelas rendah dengan kelas tinggi berbeda, tidak harus sama dari kelas 1 sampai kelas 6. Bukan peraturan ya, tapi keyakinan kelas. Apa yang disepakati oleh murid dan guru dari kelas tersebut. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, keyakinan kelas, dengan keyakinan kelas guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas merupakan nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh seluruh warga kelas. Nah, tadi contohnya menjaga kebersihan kelas, membuang sampah pada tempatnya, bekerja sama atau bergotong royong, tidak membuli, saling menghargai, saling menghormati, atau bisa ditambahkan tidak makan saat kegiatan pembelajaran. Mungkin ada anak kan ada yang mungkin kelas 1 atau kelas 2 ada yang makan di dalam kelas saat belajar. Nah, itu sesuai dengan kesepakatan bersama antar warga sekolah tersebut. Ya, di sini saya sebagai guru bidang studi bahasa Inggris mengenai keyakinan kelas. Dalam pembuatan keyakinan kelas tersebut, boleh atau tidak saya sebagai guru bidang studi, ataukah harus mengikuti keyakinan yang sudah ada atau harus membuat keyakinan sendiri? Terima kasih Ibu Dian Kartika. Pertanyaannya cukup menarik. Apakah bisa guru bidang studi membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan siswa di kelas, atau hanya bisa mengikuti keyakinan kelas yang telah ada? Bisa Bu, Ibu bisa mengikuti keyakinan kelas yang telah disepakati jika Ibu cocok dengan nilai-nilai kebajikan yang telah dibuat, atau Ibu dalam pelajaran bidang studi bahasa Inggris membuat keyakinan kelas sendiri dengan murid. Mungkin berbeda dengan nilai-nilai kebajikan yang diambil. Mungkin karena pelajaran bahasa Inggris, mungkin saja antara guru dengan murid menggunakan berbahasa Inggris bisa. Jadi bisa membuat keyakinan kelas, kesepakatan kelas dengan murid dengan buat baru, atau mengikuti keyakinan kelas yang telah dibuat. Cukup Bu. Ya, terima kasih. Nah, dalam menangani masalah terhadap peserta didik, terdapat segitiga restitusi. Tadi contoh tidak memakai atribut tanpa memberikan hukuman, kita menerapkan segitiga restitusi.
Yang pertama, validasi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Misalnya tadi contoh siswa tidak memakai atribut, seharusnya sebagai manajer guru bertanya dulu, dia mengeluarkan pendapatnya terlebih dahulu, kita mendengarkan penjelasannya. Tadi ditanya atau benar, atau misalnya guru datang ke kantor, murid datang ke kantor mengadu, oh si A ini mengatakan begini-begini, panggil dulu si A tersebut, tanyakan kebenarannya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Dalam menstabilkan identitas, contoh kata-kata yang disampaikan oleh guru adalah tidak apa-apa, semua manusia pernah melakukan kesalahan, atau itu manusiawi, semua kita sebagai manusia pernah melakukan kesalahan. Dengan validasi tindakan yang salah, contoh kalimatnya menanyakan alasannya mengapa melakukan hal tersebut, ya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan, menanyakan bagaimana solusinya, bukan kita yang memberi solusi, tapi menanyakan bagaimana solusinya kepada anak sendiri. Dia menemukan cara dengan sendirinya, menemukan solusinya dengan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat atau disepakati bersama. Contohnya dalam kasus tadi, siswa tidak memakai atribut, guru sebagai posisi manajer memberikan pertanyaan dengan tujuan dapat menemukan solusi dengan sendirinya, solusi dari dalam dirinya. Ya, apa itu segitiga restitusi? Itu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru, posisi kita sebagai guru, atau dialog kita dengan anak kita di rumah sebagai orang tua, agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jika kita tidak memposisikan posisi sebagai manajer, mungkin saja hari itu diiyakan sama anak, ternyata besok diulang lagi. Anak bukan dari kesadaran dirinya sendiri, tapi terdapat motivasi dari luar, motivasi dari gurunya, motivasi dari orang lain. Nah, terdapat 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas dengan mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Yang kedua, validasi tindakan yang salah, memenuhi kebutuhan dasar murid. Tadi kita sudah membahas tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, menanyakan keyakinan dengan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama. Kira-kira murid tersebut telah melanggarnya atau tidak? Di poin mana anak tersebut melanggarnya? Jadi anak didik mencari sendiri, letak kesalahan saya di mana? Seharusnya saya seperti apa? Ya, murid termotivasi secara internal dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Tujuannya adalah agar murid menjadi mandiri dan bertanggung jawab. Sekarang kita refleksi bagaimana memahami dari materi ini dan budaya positif. Motivasi yang seperti apa yang akan diterapkan dalam budaya positif dalam kegiatan di sekolah, terutama kegiatan pembelajaran di kelas.
dari materi yang saya sampaikan, menurut Bapak Ibu materi mana yang menarik dari beberapa penyampaian tadi, atau apakah di sebagai posisi penghukum, pembawa rasa bersalah, sebagai teman, atau di segitiga restitusi, atau di mana? Yang menurut Bapak Ibu menarik untuk digali sendiri, apa merefleksi diri sendiri? Ya, baiklah, ini Bu Sukmawati. Setelah saya mendengar pemaparan Ibu Sukmawati dari awal dan sampai materi kita yang terakhir, yang paling menarik itu tentang fungsi manajerial ya. Bisa bisa kita tayangkan lagi. Karena ini menurut saya dilema juga ya, bagi diri saya sendiri juga terutama. Nah, jadi kita alhamdulillah saya sudah sekitar 16 tahun menjadi seorang ibu. Jadi dari awal itu setiap tahunnya karakteristik anak ini kan berbeda-beda ya, ya. Jadi kalau tadi setelah penjabaran dari Ibu Sukmawati, ternyata yang paling tepat itu yang kita ambil fungsi manajer. Nah, tapi apakah fungsi manajer ini kira-kira bisa efektif untuk dilakukan di setiap peserta didik? Karena tadi kan karakteristiknya berbeda-beda. Saya pernah menjumpai anak yang jika dia misalnya salah satu anak kalau dia dihukum ternyata tidak bisa, tapi kalau kita nasihati itu bisa berubah. Tapi ada anak yang dinasihati berkali-kali sudah puas kita nasihati masih ngulang, tapi kalau dia dihukum itu ada efek jerahnya gitu kan. Nah, jadi maksud saya apa fungsi manajer ini efektif untuk dilakukan untuk mayoritas anak-anak, apalagi kita ini mengajarnya di sekolah dasar ya. Terima kasih Bu. Pertanyaannya cukup menarik. Apakah efektif manajer diterapkan pada semua peserta didik? Nah, jika selama ini terdapat siswa yang dihukum ya, dihukum ternyata nggak bisa dihukum, dia cukup dinasehati. Dengan dinasehati, nah di sini membuat merasa bersalah. Memang selesai pada saat itu, tapi itu bukan selesai kita lihat, tapi di dalamnya dia mendasar. Ya, misalnya ini berarti itu membuat rasa bersalah. Misalnya tadi anak diberikan berkali-kali masih ngulang, seperti itu lagi. Karakter berbeda-beda, namun betul karakter peserta didik kita sebagai guru harus memahami karakter peserta didik kita. Dengan memahami karakter peserta didik kita dapat memberikan pembelajaran kepada murid yang seperti apa. Nanti itu ini lagi kami pelajari pada modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensi, ya. Nah ini tapi walaupun selesai sesaat itu, selesai memang dikerjakan saat itu, tapi itu tentu akan membekas pada anak. Ya memang dikerjakan hari itu selesai, tapi itu tidak sebaiknya sebagai manajer, karena itu berarti motivasi dari luar, motivasi dari seorang gurunya, bukan dari dirinya sendiri. Mungkin dia melakukan itu karena keterpaksaan, bisa jadi. Oh, ini guru harusnya mengatakan seperti ini, ikutin aja deh. Selesaikan hari itu, lanjut, diulang lagi, besok diulang lagi. Karena itu bukan dari kesadaran dirinya sendiri. Oh, kalau saya melakukan itu, berarti saya selesai dari permasalahan, sudah. Nah, kita berkata mungkin ada yang
peserta didik tidak mengungkapkan, tapi ada kata-kata atau perbuatan dari guru yang membekas di hatinya. Ya, jadi kalau menurut materi yang kami terima, posisi yang paling baik adalah sebagai posisi manajer. Ini kalau seperti penghukum udah jelas ya, udah jelas sekali tidak boleh ya, penghukum dia berhukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah, memang dikerjakan apa yang dikatakan oleh orang lain, tapi dia merasa bersalah. Contoh lain, kalau di sini beberapa kali ibu bapak memberitahumu, kamu selalu saja seperti itu, atau kamu sih belajar tidak, makanya tidak bisa. Jadi dia merasa bersalah, merasa tertekan, merasa kurang diterima, merasa kurang dihargai. Atau sebagai teman kita mendekati, kalau penghukum suaranya nadanya tinggi. Kalau kita berbicara bukan ditegakkan saja, tapi kalau sebagai teman nadanya mungkin ya sebagai teman tidak terlalu tinggi, datang, ayo dong bantu ibu ya, lain kali jangan seperti itu ya. Dia termotivasi dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Juga sebagai pemantau, mungkin ya masalahnya selesai sesaat, tapi itu mungkin makanya akan terulang kembali. Ada lagi anak kita kurang tepat dalam menyelesaikan masalahnya. Dengan posisi manajer kita mencari menggali terlebih dahulu apa permasalahannya. Setelah menggali permasalahannya apa, kita mencari alasannya mengapa perbuatannya itu dapat terulang kembali. Setelah dapat alasannya, kita dapat menyimpulkan, oh berarti peserta didik sudah tahu alasannya dia melakukan seperti itu kenapa. Untuk solusinya bukan guru juga yang memberikan solusi. Menurut kamu sebaiknya dia tidak terulang kembali, harusnya seperti apa? Jadi kesadaran diri sendiri, bukan peserta didik kita yang sudah SD seperti ini. Dari kecil, anak yang masih umur 3 tahun, 4 tahun, kesadaran sendiri dari dalam itu ada, bukan hanya karena udah di tingkat SD. Jadi kita sebaiknya sebagai orang tua di rumah atau sebagai guru, sebagai pendidik di sekolah, sebaiknya menerapkan posisi manajer. Jadi kalau kita selama ini sebagai penghukum, pembuat bersalah, teman atau pemantau, setelah kita tahu apa konsekuensinya, apa akibatnya dari perbuatan kita ke depannya dia kurang baik, maka sebaiknya kita stop, kita kontrol emosi kita atau kita alihkan ke posisi manajer. Nah, jadi sebaiknya dari kelima ini posisi manajer, Bu. Ya memang karakter kita harus mengenal karakteristik peserta didik kita dari seluruh siswa kita di kelas. Harus mengenal lebih dalam, terlebih dahulu agar dapat menyampaikan materi kita di kelas. Nggak harus sama kita memberikan pembelajarannya. Mungkin penangkapan daya tangkap anak juga berbeda. Seperti itu. Lanjut. Ya, perubahan yang terjadi setelah memahami materi ini, apakah mindset kita berubah menjadi lingkungan, membuat lingkungan kita juga berubah menjadi lingkungan positif. Ya, kalau saya mencoba untuk menerapkan posisi kontrol guru sebagai manajer, baik sebagai orang tua maupun sebagai pendidik di sekolah. Nah, terdapat dalam menangani kasus siswa kelas 5, pengalaman saya dalam menangani kasus tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Mari kita simak.
Di sini saya menangani kasus siswa kelas 5 yang datang terlambat. Wajar, masih manusiawi. Di sini berkelanjutan menyampaikan kepada orang tua agar kejadian seperti itu tidak akan terulang kembali. Nah, ini kasus yang kedua, siswa kelas 5 tidak mengumpulkan tugas pekerjaan rumah. Tadi ibu sudah mengoreksi pekerjaan rumah kalian pelajaran matematika. Ibu lihat buku Arumi tidak ada. Apakah Arumi tidak mengumpulkan tugas? Arumi memang tidak mengumpulkan tugas kayak ini. Nah, tapi Arumi datang dengan tepat waktu kan? Jadi Arumi sudah melakukan hal yang baik. Arumi sudah datang dengan tepat waktu. Namun terdapat kesalahan dari Arumi tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu. Sekarang kita akan melihat kondisinya agar kejadian seperti ini tidak akan terulang kembali. Bisa Bu? Tidak apa-apa. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Ibu juga pernah melakukan tugas dengan tidak tepat waktu. Asalkan kita dapat memperbaikinya dan tidak akan mengulanginya ke depannya. Oke ya Bu? Arumi pasti punya alasan. Mengapa tidak mengumpulkan tugas dengan tepat waktu? Arumi semalam main HP, jadi lupa kalau ada tugas. Menurut Arumi harusnya apa yang dilakukan Arumi? Dia betul sekali Arumi, seharusnya Arumi mengerjakan tugas terlebih dahulu, kemudian baru bermain HP. Ya, Arumi? Arumi masih ingat pria-pria kelas yang melakukan apa bersama? Salah satunya apa Arumi? Dia betul sekali Arumi. Salah satunya mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Kira-kira Arumi bisa melakukan tugas dengan tepat waktu seperti apa yang akan terjadi? Iya, Arumi akan memilih orang yang bertanggung jawab dan dapat mengambil waktu. Betul sekali Arumi. Baiklah Arumi, kedepannya akan memperbaikinya. Ya Bu. Tidak akan mengulangi kejadian seperti ini lagi. Ya Bu. Baiklah Arumi, nanti untuk apa? Berkonsultasi dengan orang tua. Kira-kira seperti itu ya Bapak Ibu dalam menangani masalah terhadap peserta didik. Sebaiknya kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Sampai sini ada pertanyaan atau ada yang menambahkan? Silakan. Tidak ada. Nah, baiklah, dalam penerapan program disiplin positif, guru pribadian dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi diri dalam posisi kontrol saat ini sebagai manajer yang menuntut murid menjadi
merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai standar pendidikan nasional. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Mungkin itu yang saya dapat paparkan pada kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Jika tidak ada pertanyaan, terima kasih atas waktunya. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atiah sebagai Kepala Sekolah SD Negeri Sukabumi. Saya bangga dengan para guru SD Negeri Sukabumi yang mempunyai kinerja yang tinggi. Khususnya saya bangga dengan Ibu Sukmawati, calon guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Sukmawati merupakan aksi nyata dalam program pendidikan guru penggerak. Mudah-mudahan pengimbasan ini menjadi motivasi bagi Bapak Ibu guru pada SD Negeri Sukabumi dan seluruh warga SD Negeri Sukabumi menjadi lebih disiplin dan murid-murid dapat meningkatkan penguasaan terhadap capaian belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini sebelum belajar kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang masih ingat? Ibu pernah menjelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Siapa yang masih ingat? Masih ingat ya? Nah, Ibu akan jelaskan sedikit tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini kita lakukan secara bersama. Kita akan membuat apa saja keyakinan dari kelas 5. Keyakinan kelas itu terdiri dari nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama. Misalnya, apa saja? Saling menghargai, saling menghormati. Yang lain? Tidak membuli. Nah, tidak membuli itu termasuk dalam keyakinan kelas atau peraturan? Atau bukan? Jadi dalam membuat keyakinan kelas ini diusahakan kalimatnya atau katanya yang positif. Jangan pakai kalimat yang negatif. Seperti yang disebutkan Rakan tadi, tidak membuli. Diusahakan kata tidak, kata jangan ada ya. Jadi kalau tidak membuli itu termasuk dalam keyakinan kelas. Saling menghargai atau saling menghormati, ya. Atau lain komitmen, ya. Yang menurut kalian apa nilai-nilai kebajikan yang menurut kalian pantas untuk kita kelas 5 kita semua? Bisa? Sekarang Ibu akan membagikan tas. Kalian tulis satu kalimat atau satu nilai kebajikan yang kalian yakini. Bagikan ya. Satu. Silakan tulis satu saja. Boleh langsung ditulis yang menurut kalian pantas dijadikan keyakinan kelas dari kelas 5. Nanti kita pilih yang sesuai dengan kesepakatan kita.
mencari kesepakatan kita bersama tentang nilai-nilai kebajikan apa yang kita yakini pada kelas 5 ini. Yang pertama, tolong menolong. Setuju atau tidak? Setuju. Tidak membuli. Tidak membuli ini kalimatnya negatif, jangan sampai maksudnya ya, jangan ada kata tidak atau jangan ya. Saling menghormati. Saling menghormati, setuju? Setuju. Ini saling menghormati juga sama Ibu Amir yang sama. Saling menghargai, setuju atau tidak? Setuju. Saling menghormati dan ya. Disiplin, setuju? Setuju. Membuang sampah pada tempatnya. Setuju. Menghargai. Tadi sudah ya. Disiplin. Setuju tidak? Setuju. Komitmen. Setuju? Komitmen ini berarti kita berjanji ya untuk peraturan-peraturan yang ada di sekolah. Saling maaf. Setuju? Setuju. Boleh. Komitmen. Nah, tadi juga ya. Disiplin sudah. Menghargai sudah. Ini sama, yang sama Ibu ambil ya. Sopan kepada orang tua. Nah, kalau sopan kepada orang tua setuju tidak? Tapi ini peraturan di kelas kita, orang tua kita nggak ada di kelas. Setuju tidak? Boleh ini dipakai untuk di lingkungan rumah ya. Tapi ini sepakat kita ambil, misalkan ya. Tidak membuang. Tidak membuang apa? Setuju nggak? Setuju? Ini ada disiplinnya, tapi disiplinnya ada tidak membuang. Kita tempel di sini atau di sini? Setuju atau tidak? Boleh. Menghargai. Tadi sudah ada saling menghargai. Sopan santun. Setuju. Boleh. Sopan santun kepada guru. Berarti ini sama ya. Sopan santun itu bukan hanya kepada guru saja, sebaiknya ya. Akan kita semua. Tidak membuli. Di sini kalimatnya positif atau kalimat negatif? Negatif. Berarti setuju atau tidak? Tidak. Setuju, baik. Disiplin di dalam kelas. Tadi sudah ada kata disiplin. Nah, dalam pembuatan keyakinan kelas ini kata-katanya sedikit sehingga mudah diingat ya. Ada saling tolong menolong, saling menghargai, menghormati, disiplin, membuang sampah pada tempatnya. Oh, disiplinnya ada dua. Disiplin dengan disiplin. Komitmen, saling maaf, sopan santun. Ya, ada 7 poin kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama. Nanti ini akan kita jalankan, jangan sampai kita langgar. Harus kita ikuti keyakinan kelas yang kita buat secara bersama. Paham? Paham. Jangan sampai kita membuat keyakinan kelas tapi tidak menjalani
agar kita bertanggung jawab. Ya, baik Ibu, dengan kalian semua sudah menemukan apa keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama. Baiklah, jika sudah setuju dengan keyakinan kelas yang telah kita buat, Ibu meminta tanda tangan kalian tentang persetujuan dari keyakinan kelas. Silakan lagi, Aditya, sesuai dengan aksen ya. Selanjutnya, akan
Persetujuan keyakinan kelas sudah kita sepakati bersama. Kalian sudah tanda tangan di sini, Ibu juga akan tanda tangan. Nanti akan ditandatangani juga oleh Ibu Kepala Sekolah. Nanti setelah istirahat